Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hamid Nurdin. Saya Sukma Wahyuning Tias. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teknik konseling surat imajener, yang mana ini adalah bagian dari pendekatan konseling caturmurti. Tugas ini kami laksanakan untuk memenuhi mata kuliah konseling caturmurti yang diampu oleh Bapak Dr. Bahrudin Al-Habsyi. Nah, untuk nanti yang akan kami bahas ada beberapa hal. Yang pertama, pengertian dari teknik surat imajener ini. Yang kedua, prinsip-prinsipnya. Yang ketiga, mungkin macam-macamnya dan lain sebagainya. Oke, untuk yang pertama langsung saja Mbak Sukma masuk ke yang pengertian. Silakan Mbak Sukma. Jadi, pengertian dari teknik konseling surat imajener ini adalah surat yang ditulis oleh seorang konseli seolah-olah akan dikirimkan kepada seseorang dan seolah-olah juga dikirim dari seseorang. Nah, untuk pengertiannya juga mungkin ini bisa jadi sarana pengembangan komunikasi intrapersonal. Jadi, seorang individu atau konseli bisa menjadi guru atau menjadi murid bagi dirinya sendiri, sehingga dia nanti bisa mengambil hikmahnya. Nah, itu nanti masuk ke prinsipnya surat imajener ini. Dalam konseling teknik surat imajener ini ada yang namanya adiluhung murid gurune pribadi. Guru muridnya pribadi. Jadi adiluhung murid gurune pribadi, guru muridnya pribadi artinya seseorang itu bisa jadi guru untuk dirinya sendiri dan juga bisa menjadi murid untuk dirinya sendiri. Gitu. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi dalam teknik surat imajener ini ada ungkapan pribadi, gurunya pribadi, dan ada ungkapan juga guru muridnya diri pribadi. Maksudnya bagaimana? Adalah tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Sukma, seorang konseli itu dituntut nanti oleh konselor agar dia bisa menjadi guru bagi dirinya sendiri, dan agar konseli tadi bisa menjadi murid bagi dirinya sendiri. Yang mana dimaksudkan dengan adanya hal itu agar konseli bisa mengambil hikmah ketika dia menjadi guru bagi dirinya sendiri dan menjadi murid bagi dirinya sendiri. Nah, untuk selanjutnya, teknik konseling surat imajener ini bisa menjadi pilihan tepat bagi konseli untuk memahami makna kehidupan serta menarik hikmah dari setiap pelajaran yang terjadi secara tepat, atau bisa dengan ungkapan pamulangin sengsarane sesani. Selanjutnya adalah jenis-jenis surat imajener dalam teknik konseling caturmurti. Dalam teknik ini terdapat dua jenis. Yang pertama, untuk surat imajener yang pertama, yakni ditulis oleh seorang konseli untuk seseorang atau figur. Surat ini berisikan ungkapan atau keluh kesah yang tidak dapat diungkapkan oleh konseli sehingga dituliskan dalam sebuah surat. Sedangkan surat imajener yang kedua, yakni ditulis oleh konseli seolah-olah merupakan balasan dari surat imajener yang pertama. Nah, konseli untuk yang surat imajener kedua ini diharapkan konseli bisa berubah menjadi atau menempatkan posisinya terhadap kedudukan orang lain yang ia tujukan. Contohnya mungkin seperti ini, Mbak Sukma, nanti andai kata Mbak Sukma menjadi seorang konseli, saya konselornya, saya menyuruh Mbak Sukma untuk membuat dua jenis surat. Yang pertama adalah surat yang Mbak Sukma tuliskan berdasarkan perasaan Mbak Sukma terhadap orang yang jenengan tuju. Nah, untuk surat imajener yang kedua adalah balasan dari surat yang Mbak Sukma tulis pertama. Jadi nanti Mbak Sukma menulis dua surat ini. Mbak Sukma yang pertama memposisikan Mbak Sukma sebagai diri Mbak Sukma sendiri. Yang kedua, Mbak Sukma memposisikan diri sebagai orang lain yang Mbak Sukma tuju. Itu adalah teknik surat imajener. Nah, untuk hikmahnya atau pelajaran atau mungkin hasil dari teknik ini diharapkan konseli nanti bisa menerima semua kondisi atau mungkin perbedaan pendapat atau mungkin keluh kesahnya dalam menghadapi permasalahan, sehingga permasalahan yang dihadapi
bisa cepat segera terselesaikan atau setidaknya mengurangi permasalahan atau perasaan tidak terima dengan adanya permasalahan tersebut. Nah, mungkin itu tadi yang bisa kami sampaikan tentang teknik konseling surat imajiner. Mungkin apabila ada salah-salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.